Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Paji kelas 5 yang soleh dan solehah? Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa selalu mendapatkan kesehatan dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita sama-sama akan belajar yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5. Tapi sebelumnya kita sama-sama berdoa sebelum belajar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan mudah untuk kita pahami. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku kelas 5 yang soleh dan solehah, minggu lalu kita sudah belajar masih di bab kedua, yaitu mengenal nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan kitabnya. Minggu lalu kita sudah mengenal nama-nama Allah melalui Asmaul Husna yang 4. Yaitu hari ini kita akan belajar mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita wajib mengenali kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya. Karena mengenali akan menumbuhkan keyakinan, dan keyakinan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bagian dari rukun iman, yaitu rukun iman yang ketiga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, wahai Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya tadi menyuruh umat manusia beriman kepada kitab Al-Quran dan kitab-kitab lain yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat. Na'udzubillah min dzalik. Caranya dengan meyakini kitab suci adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada para nabi dan rasul Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Kitab suci merupakan pedoman hidup umat manusia, berisi ajaran yang harus dilakukan serta larangan yang harus ditinggalkan. Keempat kitab suci tersebut telah diturunkan kepada nabi dan rasul yang berbeda zaman dan umatnya, yaitu yang pertama kitab Taurat, yang kedua kitab Jabur, yang ketiga kitab Injil, dan yang keempat Al-Quranul Karim. Yang pertama yaitu kitab Taurat, diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam kurang lebih pada abad ke-12 sebelum Masehi. SM itu sebelum Masehi, di daerah Palestina. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani, atau yang kita sebut dalam Al-Quran sering disebut yaitu Bani Israel, ya. Bani Israel itu bahasa Ibrani bahasanya, ya. Umatnya namanya Bani Israel. Terus Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 44 yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Kitab Taurat terkenal dengan istilah Ten Commandments yang artinya 10 perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang diterima oleh Nabi Musa alaihi salam. Ke-10 perintah itu adalah, yang pertama bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, selain Allah tidak boleh disembah termasuk berhala dan patung-patung. Yang ketiga, tidak boleh menyebut Allah dengan sia-sia. Yang keempat,
perintah mensucikan hari Sabtu. Yang kelima, harus menghormati orang tua, terutama ayah dan ibu. Yang keenam, dilarang membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, dilarang berzina. Yang kedelapan, dilarang mencuri. Yang kesembilan, tidak dibenarkan menjadi saksi palsu. Yang kesepuluh, dilarang mengambil istri orang lain. Tuh ya, itu yang pertama, kitab Taurat diturunkan Nabi Musa alaihissalam kepada umatnya, yaitu Bani Israel. Yang kedua yaitu kitab Zabur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 55, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Nah, jadi Zabur itu diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Zabur berarti menulis. Dengan demikian, Zabur memiliki pengertian kitab yang tertulis. Dalam bahasa Arab disebut Mazmur. Kitab Zabur melengkapi kitab Taurat. Isi kitab Zabur adalah tentang tauhid atau keimanan, ajaran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nasihat untuk mengikuti kebenaran dan hikmah. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem atau Palestina. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 46 yang artinya, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Nabi Isa alaihi salam diutus kepada Bani Israel. Bani Israel merupakan kaum yang paling sulit untuk diajak menuju kebenaran. Oleh karena itu, Nabi Isa alaihi salam dibekali dengan kitab Injil. Kitab Injil merupakan penyempurna kitab dari kitab Taurat. Kitab Injil juga berfungsi untuk meluruskan kembali praktik-praktik ibadah yang telah diselewengkan oleh Bani Israel. Kitab Injil memberitakan kabar gembira tentang kehadiran Nabi Muhammad SAW yang akan menyempurnakan ajaran para rasul pendahulunya, seperti yang termuat dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 156 sampai 157. Kitab Injil juga berisi tentang sifat-sifat terpuji para sahabat Nabi Muhammad SAW dalam mendakwahkan kebenaran Islam, seperti yang tertulis dalam surat Al-Fat ayat 29. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat, Zabur, dan Injil, namun umat Islam tidak boleh menjadikan sebagai pedoman hidup, karena kitab suci yang menjadi pedoman bagi umat Islam adalah Al-Qur'anul Karim. Yang keempat, yang terakhir adalah kitab suci kita semua sebagai umat Islam, yaitu kitab Al-Qur'an. Menurut istilah, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril sebagai pedoman hidup manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 3 yang artinya, Dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Nabi Muhammad SAW menerima kitab Al-Quran pada abad 6 Masehi. Peristiwa turunnya Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran terjadi pertama kali pada malam 17 Ramadan saat beliau berusia 40 tahun. Saat itu Nabi Muhammad SAW sedang berkholwat atau menyendiri di Gua Hiro karena masyarakat Mekah pada saat itu gemar mabuk, mencuri, merampok, dan menyembah berhala.
Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad SAW dengan diturunkannya kitab suci Al-Qur'an melalui malaikat Jibril alaihi salam. Wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha, ya. Tapi 1 sampai 5 ayat yang surat yang wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW. Dari 22 tahun tersebut dibagi pada 2 periode, yaitu 12 tahun ketika beliau masih berada di Mekah, 10 tahun ketika beliau sudah hijrah ke Madinah. Kitab suci Al-Quran memiliki 114 surat, 30 juz, 6.236 ayat. Diingat ya, kitab suci Al-Quran diantaranya berisi tentang akidah, akhlak, ibadah, muamalah, janji Allah, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kata-kata manusia, jin, malaikat, dan syaitan, tetapi perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran merupakan kitab Allah yang paling mulia dan sangat sempurna. Adapun keistimewaannya yaitu 1, Al-Quran disebut sebagai kitab suci karena sampai sekarang Al-Quran adalah salah satu kitab yang masih suci dari campur tangan manusia. Al-Quran masih terjamin keasliannya sampai akhir zaman. Tidak ada seorang pun yang mampu memalsukannya. Kitab suci Al-Quran dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana tercantum surat Al-Hijr ayat 9 yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. 3. Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang membenarkan dan menyempurnakan seluruh hukum-hukum kitab-kitab sebelumnya seperti Taurat, Zabur, dan Injil. 4. Al-Quran merupakan firman Allah yang berfungsi sebagai petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia di dunia ini, berlaku sepanjang masa dan tidak terbatas pada suatu bangsa atau negara, berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Meyakini kebenaran Al-Quran hukumnya wajib bagi kita. Oleh karena itu kita harus memahami dan mengamalkan apa yang diperintahkan dan menjauhi larangan di dalam Al-Quran. Hikmahnya beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, kita harus mempercayai dan meyakini kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya. Yang kedua, memahami kitab-kitab Allah memberi pesan yang akan mengajak manusia pada keselamatan dunia dan akhirat. Yang ketiga, meyakini Al-Quran adalah kitab suci yang terakhir. Yang keempat, meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang pantas disembah. Tugas PAI 1 kelas 5 ya, menjelaskan secara lisan tentang cara mengimani kepada kitab-kitab Allah dan menyebutkan nama-nama kitab Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul yang menerimanya secara lisan. Berarti kalian buat, kalau yang PTM ya, itu nantinya akan belajar ya, ketemu sama Pak Haji. Tapi yang tidak belajar di rumah atau PJJ nantinya akan memberikan ya video pembelajaran atau video tentang cara mengimani kepada kitab-kitab Allah dan menyebutkan nama-nama kitab Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul yang menerimanya. Itu aja, semangat belajarnya dan jaga kesehatan ya. Kita akhiri, kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.